dari ilmu kedokteran yang kita pelajari, penyebab LGBT itu ada 3. Mereka tidak mendapatkan perhatian dari keluarga, sehingga dia tidak terlalu mempermasalahkan orientasi seksual yang berbeda dari yang seharusnya ditentukan sejak dia lahir. Dari yang bisa ngomong itu dari SD, dari kecil sudah ada yang bisa. Kan banyak juga yang tanpa sadar itu baru dewasa ngerasa kok ada yang salah dengan aku. Tapi kan ini luar biasa kan. Dari SD dia udah sadar, udah peka. Dia ngerti bahwa aku nggak benar ini. Hai Pinusian, selamat datang di Kedai Pinter, satu-satunya program edukasi seksual, kolaborasi antara Pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina, mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu, karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Aduh, ini episode kali ini akan memanas, akan heboh, akan pokoknya gitulah pokoknya ya. Tapi sebelum itu, sebelum masuk tema, saya akan menyapa dulu narasumber bintang tamu kita pada episode kali ini, yaitu Ibu Dr. Sri Eni Mainiarti MKM, selaku Asisten Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Perlindungan Perempuan dan Anak-anak serta DPPKB. Halo Bu Dr. Eni. Halo, tapi itu saya koreksi. Ya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tapi mengkoordinasi banyak ya, ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Perlindungan Langsung Anak, dikonfirmasi beliau ya. Luar biasa. Selamat datang. Ini episode kedua kali loh Bu Dr. Eni. Sebelumnya udah pernah juga tentang diundang tentang edukasi. Dr. Eni nggak bosen? Iya, nggak bosen dong. Ya, berbagi ilmu. Dan yang kedua, salah satu dokter favorit saya. Beliau selalu mengedukasi saya di luar konten, ya kan, selalu Kak J tidur, Kak J istirahat, Kak J begini. Ibu Dr. Inge Setio Arianto dari Perempuan Sadar Vagina selaku founder. Hai Bu Dr. Inge. Aduh, ini baru Bu Dokter nih, gitu ya? Penampilannya tanpa jeans seperti minggu lalu. Ini dia, Bu Dokter. Maaf ya Bu Dokter Eni jadi ya. tersentuh. Gak apa-apa. Kan itu juga nggak ketat, longgar. Gitu ya. Kalau saya itu tadi pembenaran itu, pembenaran. Iya, nggak ketat. Oke, tema kita pada episode kali ini agak-agak panas nih Bu Dokter, karena mengenai sesuatu yang viral. Viral, kartun anak yang mengandung unsur LGBT. Orang tua harus waspada. LGBT itu lesbian, gay, bisex dan transgender. Bukannya lagi galau butuh transferan, bukan. Oh, iya. LGBT lagi galau butuh transferan ya Bu Dokter. Ada, saya yang tertarik yang terakhir itu LGBT. Mau ditransfer ya Bu Dokter ya? Enak banget. Oke, kita bahas nih Bu Dokter. Mungkin saya mau nanya dulu nih ke Dokter Inge. Tidak sedikit orang-orang mengatakan bahwa LGBT itu merupakan bawaan dari lahir. Setuju nggak sih Bu Dokter? Atau tidak? Apakah memang ada kemungkinan bahwa LGBT itu bawaan lahir? Berarti dari orok lahir udah ngondek gitu. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong Bu Dokter. Coba gimana Bu Dokter? Mungkin nanti jawaban saya ini bisa bantu menambahkan kalau misalnya yang kurang. Kalau dari kami, dari ilmu kedokteran yang kita pelajari, penyebab LGBT itu ada 3, yaitu pengaruh lingkungan, psikologis, dan biologi. Tapi saya mau mengutip dari dosen psikologi. Faktor penyebab LGBT, karena sekarang banyak banget, itu bisa dipengaruhi hal-hal lain. Yang pertama, yuk Pinusian, dengerin baik-baik. Mereka tidak mendapatkan perhatian dari keluarga, sehingga dia tidak terlalu mempermasalahkan orientasi seksual yang berbeda dari yang seharusnya ditentukan sejak dia lahir. Oh gitu, perhatian dari keluarga. Yang kedua, kurangnya pengetahuan, cenderung nggak bisa berpikir logis, yang mana orang-orang yang seperti ini sangat gampang dipengaruhi orang lain. Makanya edukasi seks penting. Yang ketiga, punya trauma di masa lalu yang juga membuat seseorang dendam kepada orang yang sudah berperilaku kasar, misal ayahnya, ibunya, saudaranya. Sehingga mereka ayahnya kasar, si anak ini mereka takut sama laki gitu. Takut. Padahal dia cewek, harusnya butuhnya nanti akan nikah dengan cowok gitu. Dia sukanya sama cewek. Nah, lebih aman rasanya. Yang selanjutnya, dapat ejekan sejak kecil. Kamu tuh loh, homo, tomboy, bencong dan sebagainya. Oh iya. Bencong. Zaman dulu gitu di kampung kan. Ada begitu.
Sehingga itu nyerang mental. Dan nggak langsung nyerang mental ya Bu Dokter ya? Tekanan yang berubah jadi sugesti. Ini bencong beneran. Oh jadi bencong beneran. Kata-kata adalah doa. Sadar Bu Dokter ini. Selanjutnya kagum yang berlebihan pada individu tertentu. Mohon maaf. Tempo hari ada grup musik yang terkenal dari luar negeri. Misalnya ada yang terlalu kagum, niru perbuatannya yang iya kan? Gitu. Idola, makanya kalau kita di Islam kan yang didolakan Nabi Muhammad. Kalau kita perempuan Ibu Siti Khadijah. Oke, misalkan cowok nih ngefans banget sama Blackpink gitu misalkan. Iya. Terus gaya-gayanya joget-jogetnya ala-ala ikutan Blackpink lama-lama terlalu berlebihan. Selanjutnya salah bergaul. Bergaul. Lingkungan. Oke. Selanjutnya ingin dapat pengakuan sehingga mereka memilih jalan lain. Misalnya dia tuh kalau misalnya berperan sebagai perempuan, dia bagus, berhasil di panggung. Oke. Akhirnya dia begitu. Totali. Selanjutnya sering nonton film bokep. Film porno? Iya. Aduh. Terutama yang kenapa J? Sudah sering. Bu Dokter langsung. Aduh, Bu Dokter ya. Lanjut deh. Faktor lain yang menyebabkan LGBT karena ekonomi yang kemarin ekonomi betul. Memaksa orang lain yang lebih di bawah ekonominya meminta melakukan sesuatu menjadi pasangan terpaksa mau ekonomi. Karena ekonomi. Betul. Yang selanjutnya tadi Bu Dokter Edi sudah memberikan bocoran ke saya, nggak mampu mengendalikan nafsu juga. Oh gitu. Tadi Bu Dokter Eni, jadi saya alhamdulillah terima kasih Bu Dokter Eni jadi melengkapi jawaban. Karena hawa nafsu sesaat. Ya itu nggak bisa mengendalikan hawa nafsu ya godaan setan kata godaan setan yang terkutuk. Aduh. Nah Bu Dokter Eni nih, menurut Bu Dokter selaku asisten koordinasi kepala asisten pemerintahan dan Kesra. Asisten pemerintahan dan Kesra. Dan Kesra. Aspam Kesra aja. Oke. Perlindungan perempuan dan anak biasanya mulai dari umur berapa sih seorang anak menyadari bahwa dia mengalami kelainan seksual? Dari umur berapa kelihatannya Bu Dokter? Kalau saya pengalaman dokternya ya, jadi bukan di asistennya. Kalau yang pernah datang itu yang memang tadi kita sudah sempat ngobrol sama Dokter Inga juga, ada anak SD yang sudah paham bahwa something wrong sama aku, ada sesuatu yang beda nih dengan saya. Aku nggak tertarik ya Dok, kumpul ke sana. Aku maunya ke sini. Ke cewek-cewek gitu. Ke cewek-cewek. Tapi memang karena dari kecil tadi yang kata psikolog tadi ya, yang tadi itu kan penelitian ya, bahwa anak itu memang dari sejak kecil itu dikumpulkan. Jadi dia selalu bersama rekan-rekan cowoknya, jadi dia merasa dia bagian dari cowok itu. Jadi kalau dia yang cowoknya suka sama cewek, dia ngerasa juga akan suka sama cewek. Tapi dia sadar bahwa dia perempuan, dan kalau ajaran agama tetap tidak membenarkan hal itu kan. Jadi dia balik lagi cepet, ya bisa ya, nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita sebut itu sesuatu yang salah, bisa dibenarkan, baliknya ke akidah kita kembali. Jadi dari yang bisa ngomong itu dari SD. Dari kecil sudah ada yang bisa. Kan banyak juga yang tanpa sadar itu baru dewasa ngerasa kok ada yang salah dengan aku. Tapi kan ini luar biasa kan. Dari SD dia udah sadar, udah peka. Dia ngerti bahwa aku nggak benar ini. Aku salah nih gitu. Iya. Kan kalau misalnya seumur J udah baru ngerti bahwa aku salah, itu kan bahaya. Tapi kalau terlambat, nggak ada kata terlambat selama kita mau benar, nggak ada. Tobat nasuha ya Bu Dokter. Tapi maksudnya lebih baik sadar itu sejak dini. Nah, itu tadi yang kecil tadi kan lebih cepat dialihkan. Dan dia tahu itu salah ya. Kalau dia sadar sesuatu itu yang perubahan dari dirinya, dia sadar bahwa ini aku ini berubah, tapi dia merasa bahwa itu tidak salah, itu sama aja, nggak ada itu bahaya malah ya. Maksudnya dia nikmati aja, dia lakoni aja ya. Yang dilakukan Bu Dokter Inga, Bu Dokter Eni waktu itu ya kita kembalikan kan, harus rambut panjang, harus pakai rok, harus kumpul, harus ini ya, terus harus benar-benar paham bahwa ini rasa suka sama yang teman sejenis ini kebetulan perempuan, itu mungkin memang rasa sayang, kasihan saja dan bukan terkait hubungan seks. Jadi konsep yang tadi secara psikologis tadi kita urai satu-satu dan akhirnya ketemu jalan keluarnya bisa ya. Dan diterapkan ya. Oke. Bu Dokter Inga nih, baru-baru ini viral sebuah video kartun yang di dalamnya terdapat unsur LGBT. Apakah dengan adanya kartun tersebut dapat mempengaruhi penyimpangan seksual kepada anak-anak yang menonton? Karena itu video tentang anak-anak loh, Dokter. Jawaban saya bisa. Mau lihat filmnya? Coba saya mau lihat. Waduh. Kita lihat. Belum. Oh belum.
Papa dan Ayahku. Media sosial dihebohkan oleh kartun anak yang diduga mengandung unsur ada benderanya juga Bu Dokter. Ada bendera pelangi di matamu itu. Oh itu. Nah, pasti penyimpangan seksual lewat film-film kartun yang sekarang lagi viral ini, Bu Dokter ini pasti akan ada imbasnya, pasti besar. Berbagai cara dilakukan oleh kelompok LGBT untuk memperbanyak pasukannya dengan cara mempengaruhi anak dan generasi muda. Salah satunya seperti yang tadi itu ibu dokter mulai kecil, dibangun di alam bawah sadarnya. Video anak-anak loh itu. Lewat tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh yang di framing baik di film animasi. Papa dan Ayah dan Papa. Film animasi itu memang efektif loh Kak J, untuk mempengaruhi alam bawah sadar anak. Anak suka. Makanya gak heran kalau media ini banyak dipakai oleh kelompok LGBT untuk mengkampanyekan pahamnya. Dicontohkan film kayak tadi, ada kesulitan, Papa, Ayah siap. Untuk banyak kemana itu? Untuk menjadi padahal di kehidupan nyata, Ibu Dokter Eni kita semua udah tahu bahwa memang untuk bisa siap ngayomin anak itu kan otak kiri, fungsi ibu. Bapak itu nggak punya keterampilan itu. Di kehidupan nyata, apabila itu ayah sama papa, anak ini pasti secara psikologis nggak akan tumbuh dengan sehat psikologisnya. Betul. Karena kalau memang yang terampil dan lain-lain itu memang ayah yang ngajarkan. Tapi kalau masalah, jadi memang betul-betul film tadi itu merupakan agenda besar kelompok LGBT internasional untuk memperbanyak jumlah pelaku. Seperti yang waktu itu episode pernah saya bilang, banci nggak beranak tapi tambah banyak. Itu gara-gara kayak gini nih, Bu Dokter. Betul. Jadi kerekam ke anak-anak. Mereka gencar untuk melakukan propaganda ini dengan menyasar anak. Yang anak itu belum tahu bagaimana konsep. Nah itu memang masih kosong, template-nya kosong, dimasukkan. Oh, mudah. Oh ya, kok itu ada papa dan ayah, kok aku papa dan ibu, aku juga mau punya papa dan ayah gitu jadinya kan? Atau papa dan ayah boleh-boleh aja tuh bener tuh, bisa dong. Iya. Aduh. Nah, Bu Dokter Eni nih, menurut Bu Dokter apa yang harus dilakukan pemerintah agar kasus kartun seperti ini nih tidak kembali ditayangkan di Indonesia? Gimana caranya, Bro? Nomor satu ya ada tadi tuh, ada badan sensor ya. Sensor. Ya, semua yang masuk disensor lah. Semuanya. Ya, walaupun melalui penyedia apapun yang ada di sini. Platform-platform apapun masuk ke Indonesia harus minta tolong dengan sangat gitu. Karena pasti yang dengar atau yang merasakan bahwa ini sesuatu yang tidak baik, merinding tuh badannya. Wah, kita sudah menanamkan, memberikan kesempatan orang untuk menanamkan sesuatu yang benar-benar salah di anak-anak kita. Bayangkan dari kecil sudah tertanam bahwa ini adalah hal yang benar-benar saja ayah dan papa atau mama dan ibu satu keluarga. Kan tetap salah ya. Semua harus bergerak bersama-sama. Saya nggak tahu itu pemerintah dari pusat sampai ke bawah-bawah barangkali harus ini. Dan kalaupun cut di sana, berarti orang tua yang harus lebih memperhatikan. Sebelum memberikan tontonan pada anak, ya tonton dulu sama dia. Ya, tadi kartun pikirnya kartun gitu, mungkin aman. Lagunya lagu Indonesia. Itu yang tag vokalnya Indonesia lagi. Jadi, aduh. Gampang diminta tahu bulat. Menurut Bu Dokter Inge nih, apa langkah yang harus dilakukan orang tua dapat mendeteksi lebih dini jika ada tayangan-tayangan yang membahayakan dunia seksual di kemudian hari? Orang tua atau orang dewasa, kan sekarang kan banyak orang tua bekerja ya Ibu Dokter ini, ya, makanya atau orang dewasa, nenek, kakek, guru dalam lingkungan tersebut harus bisa mendampingi anak saat menonton. Jadi kalau biar anak itu nggak rewel nonton, enggak. Sekarang konsepnya dirubah, karena sekarang kita kan ya Dokter Eni tadi sudah mohon pemerintah memberikan regulasi, tapi ya sebelum regulasi itu ada, ya mau nggak mau, suka nggak suka kita ngalah wis. Pokoknya kalau mau anak tuh nonton kartun apapun, kita dampingi. Sehingga kalau misalnya ada yang salah loh, kita harus ada yang langsung stop, sampai cut. Benar yang salah, benar-benar salah. Itu jangan ya gitu. Dengan pendampingan orang tua, diharapkan anak-anak ini dapat pengarahan yang tepat kalau ada nilai-nilai yang salah. Kalau orang tua sadar dan merasakan konten itu nggak layak, betul tadi seperti kata Kak J, langsung hapus. Jadi anak pun sejak dini sudah punya pegangan konkret, mana yang benar, mana yang salah. Oh, ini yang barusan ditonton, oh ini nggak boleh kata mama gitu. Oh ya, sudah ada guidance ya. Iya, oke. Jangan keluar dari aturan aja.
Aturannya gitu. Lembaga sensor dan juga orang tua berarti ya, orang Dan dewasa. sebelum Bu Dokter ini kan tadi mohon tuh, tapi kan sebelum regulasi itu ada ya. Kalau nggak ada nonton terus dong. Iya benar. Mau Apalagi nggak mau ya. anak sekarang nangis dikit, emaknya udah naruh, udah nih YouTube, nih Ono nih itu handphone udah di, aduh. Ada beberapa teman juga yang punya anak kecil itu dia memberi batasan 15 menit, setengah jam cuman boleh pegang handphone. Yang lainnya anak-anak dibawa ke kegiatan yang lainnya, animasi yang lain juga banyak, menggambar, mencoret, atau apa yang bisa puzzle, susun puzzle apa segala macam ya Bu Dokter. Nah, menurut Bu Dokter Eni, kenapa film kartun yang mengandung unsur LGBT ini bisa lolos dari sensor sehingga bisa tayang di Indonesia dan ditonton oleh hampir seluruh anak Indonesia? Kok bisa? Kenapa bisa? Iya, nggak ada yang nyensor, gimana caranya? Orang ada yang menjual, terus ada yang masukin, terus nggak ada yang sensor ya. Pasar di Indonesia ini kan sasaran empuk ya. Betul. Katanya mau segi apa saja, mau dari makanan, kuliner, fashion, film, apa aja tuh semuanya. Musik. Nggak ada yang nyensor itu, jadi ya tetap akan terus ada. Berarti memang butuh ya lembaga sensor ya untuk platform-platform. Iya, kalaupun nggak bisa tadi kita yang nggak boleh, nggak boleh batasi mengawasi. Oke. Sebelum yang di atasnya mau memutus itu, takutnya kan ada segi finansial di sini dan lain-lain gitu ya. Pokoknya cut. Tapi setuju ada lembaga sensor untuk di platform-platform? Kalau menurut saya harus ya. Harus ada. Iya. Bu Dokter gimana, setuju? Banget ya. Harus. Banget ya. Oke. Lanjut Bu Dokter, untuk anak-anak di luar sana yang sudah terlanjur menonton film kartun, udah terlanjur nih Bu Dokter, udah terlanjur nonton nih. Terus apa yang harus dilakukan para orang tua agar hal tersebut tidak mempengaruhi seksual anak di kemudian hari? Udah terlanjur nih dia nonton. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, orang tua ini nggak boleh melakukan pembiaran. Langsung stop, secara tegas stop, dan kita harus punya keterampilan untuk menggambarkan kenapa kok disuruh stop. Makanya edukasi penting. Tapi ya sekali lagi Bu Dokter Eni, tidak semua orang tua mempunyai literasi itu. Makanya pemerintah harus hadir mendampingi orang tua. Mendampingi orang tua dan membentengi anak. Makanya kan penting untuk pemerintah menggandeng mitra-mitra seperti mungkin dari Kabupaten Bekasi PSP. Karena jangan salah loh Kak J, banyak, ini bukan film yang tadi ya, Bu Dokter Eni, saya nggak mau sebut judul film superhero. Ada film superhero ini adalah yang itu, dia superhero perkasa, dia tuh bisa kuat tapi dia bisek. Aku tahu. Dia bisek. Aku tahu. Aku sempat viral juga itu. Bisek. Jadi nggak apa-apa. Di Indonesia bukunya itu dilarang masuk. Aku tahu itu Bu Dokter. Ada komiknya kan? Komiknya. Jadi itu dia. Saya harus update itu karena nggak tahu. Atau karena saya jarang nonton ya. Platform itu. Yang nonton anak-anak. Iya. Iya, bagusnya itu. Makanya kan kayaknya nggak matching, pakaiannya keren, berotot, ini tapi saat dia sama teman lakinya, semlehoy. Kan? Dia melambai. Iya, melambai. Kayak biasa kayak gitu. Makanya mau nggak mau ya kita harus memberikan pemahaman, memberikan edusek kepada anak. Berat ya. Nah, kalau itu kan kelihatan banget nih viral. Dan pemerintah ada ada actionnya untuk melarang untuk si komik tersebut masuk. Itu udah oke. Nah, kalau yang kartun tadi nih, sampai sekarang tuh kira-kira masih ada nggak sih Bu Dokter si kartun ini? Selama penyedia film itu masih ada, masih diizinkan, masih bebas ya pasti masih ada. Masih bisa dikonsumsi kontrol berarti. Nomor satu dari orang tua ya. Kontrol orang tua ya. Aduh, berarti masih. Apa tips nih dari Bu Dokter Inge, perempuan sadar vagina, untuk orang tua di luar sana agar bisa memantau anak-anaknya dengan konten-konten yang dikonsumsi oleh si anak? Yang pertama, untuk perangkat di setting, kan ada setting usianya. Oh iya, usia. Yang kedua, kita orang tua mau nggak mau, suka nggak suka, sebelum ada regulasi pemerintah, kita nonton duluan. Evaluasi, kalau aman anak-anak boleh nonton. Yang ketiga, ini sudah urgent, edukasi seksual sejak dini wajib untuk memberikan kepada anak tentang identitas seksual sesuai dengan kelaminnya. Oke, Kak Ji? Aduh, keren banget ya hari ini tentang LGBT. Kita udah berapa kali bahas tentang LGBT, tapi tetap aja selalu ada topik yang menarik untuk diangkat mengenai tentang hal-hal LGBT.
Saya juga lagi butuh transferan nih. Lagi kalau butuh transferan. J ngomongnya transfer dulu. Transfer dulu ini. Aduh gajian dong Bu Dokter. Gajian dong Bu Dokter. Gampang. Guys, jangan lupa ikuti terus episode-episode terbaru setiap minggunya di Kedai Pinter bersama pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina. Jadi, selalu ada ilmu di Kedai Pinter. See you. Bye.